pengalaman sampai Bapak jadi seperti ini loh. Kecil. Iya, walaupun kecil ini kuasa Tuhan. Boleh berbagi? Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih sudah diberikan untuk kita kepada saya berbagi tentang pengalaman iman sih sebenarnya bagi kehidupan saya dan keluarga. Jujur orang akan selalu melihat bahwa kalau kita flashback ke belakang, saya itu ada 8 berkeluarga dan saya anak nomor 6 dan paling besar laki-laki. Kami cuma 2 laki-laki, nomor 6 dan nomor 7. Dan kami itu benar-benar di keluarga yang sangat miskin dibilangnya, karena bapak saya itu, orang tua saya ada transmigran. Transmigran itu dari Sumatera Utara ke Aceh, dan bahkan saya sendiri pernah dikejar-kejar suatu gang. Jadi saya lari itu dari itu sampai 16 mil, misalnya nggak pakai kilometer, 16 mil. Saya lari itu jam 4 pagi, ya lari itu jam 4 pagi sampai itu ke daerah Langsa, ya Langsa itu udah jam 9. Sore pagi. Nah baru saya ingat naik Liberty balik ke Medan. Nah di situ sebenarnya kita sih dulu saya belum Kristen, masih GSRI, Gereja Sejarah Roh Kudus Indonesia. Oke. Nah di situ kami memang pernah dilarang oleh pendeta bahwa ngapain sana jauh-jauh, apakah di Sumatera Utara. Tapi orang tua bersikeras. Cuman kami memang selalu diajari adalah tetap percaya sama Tuhan. Nah di sana mungkin melihat dari iman orang tua sih, saya gereja nggak ada, apa tidak ada, ini nggak pernah gereja. Jadi saya kalau liburan itu ke Aceh. Nah, jadi karena kan susahnya, sangat susah. Cuman saya selalu kalau dari kecil itu ibadah memang sebagai anak seperti sekarang, bisa dibilang kalau anak Tuhan seperti itu, walaupun bandel gitu. Tapi saya nggak pernah meninggalkan ibadah. Nah, saya ingat sekali itu dikejar-kejar itu sampai jujur mungkin inilah hidupku gitu dia kan, kira aku mewah-mewah di situ. Tapi ya begitu lama. Nah, bahkan karena susahnya itu akan sampai ke sana itu saya cerita. Dan di keluarga cuma saya mengecap kuliah. Yang lain kakak saya nomor 1, nomor 2 itu tamat SD pun tidak. Ya, itu susahnya. Nomor 3 itu jadi PNS lumayan. Nomor 4 itu cuma tamat SMA, belum tamat SMA pun udah nikah. Nomor 5 sama tamat SMA, habis itu jadi TKW. Nah, nomor 6 saya sampai nganggur 2 tahun jadi penggeres karet. Itu dia dulu baru kuliah. Nah, saya berusaha kuliah dan itu tetap saya saya selalu berdoa. Setiap hari saya berdoa bagaimana supaya saya bisa hidup lebih bagus, lebih baik. Nah, akhirnya saya bisa kuliah di akademis, di maritim, walaupun sangat susah. Nah, justru Bapak Ibu, saya orang tua cuma sanggup setahun, itu pun nggak ada uangnya. Uang kakak nomor 3 yang dipakai saya. Tingkat kedua udah nggak sanggup lagi, tapi tidak ada. Ya, ini pengalaman. Saya udah bingung mau kemana. Nah, mau kemana? Padahal kakak nomor 2 pernah bilang kamu nggak usah kuliah, nanti kamu tidak ada uang mama. Nah, akhirnya apa yang saya lakuin? Saya berani, saya berdoa, kan karena saya tinggal di Padangulan. Ya, saya ngekos di Padangulan itu sangat, itu paling ini Bapak Ibu. Artinya kan itu sangat mungkin orang nggak nyangka aku bisa tinggal di tempat itu. Jadi saya datang dari kampung dengan habis dia jual karet itu cuma 72.000. Saya bawa boni plastik, ya boni plastik dengan pakaian, dan itu yang ada saya bawa kuali dan beras. Jadi saya kesana kan cuma saya bilang itu tempat les bahasa Inggris, les komputer. Saya bilang aku mau jadi tukang sapu di sini dan ingin belajar. Nah jadi akhirnya diterima saya jadi tukang sapu di lantai 3. Tukang sapu di lantai 3 itu namanya udah tinggal di bawah kolom komputer gitu dia kan, otomatis saya belajar itu sampai tengah malam bagaimana sih komputer di situ, baru belajar DOS. Kalau Bapak Ibu tahu zaman-zamannya DOS itu kan kayak pakai disket dia yang lebar gitu dia. Itu tahun 91. Nah di situ masih sih saya udah tamat SMA.
Ya, saya sebenarnya itu tamat SMA. Jadi disitulah saya belajar. Nah, 3 tahun di situ saya coba-coba ikut jadi gurunya gitu dia kan, dan akhirnya bisa jadi guru. Nah, ada uang sedikit, nah saya berpikir kuliah. Nah, situ baru saya kuliah. Dulunya kan kenapa bisa di AMI? Karena ada program dari tempat itu supaya orang dia akan jual komputer ke kampus, dengan imbalan mereka les, dan kebetulan saya jadi gurunya. Dan terakhir saya tanya-tanya bagaimana sih kampus ini, saya nggak ngerti. Ya udah, les aja, kuliah aja gitu. Nah, sampai tingkat kedua totally tidak ada uang, bayar untuk semester 3 nggak ada. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Ini mau gimana, pulang kamu malu. Ada orang kamu bilang melamul lalu gitu dia kan. Nah, mungkin Mas Bayang tahu artinya ya, malu pulang kalau tidak berhasil. Nah, jadi apa yang saya lakuin? Saya beranikan jumpain itu yang punya yayasan. Saya datangin yang punya yayasan. Saya bilang saya nggak punya uang untuk kuliah. Nah, saya nggak punya uang kuliah, cuman di situ memang kalau dilihat IP itu sampai 3,8 gitu dia kan. Jadi saya dikasih beasiswa. Nah, saya di kampus itu dapat 3 kali beasiswa malahan. Dan apa yang terjadi? Saya disuruh kerja part-time di kampus. Nah, part-time untuk mengurus semua komputernya. Dan semester 4 saya menjadi asisten dosen dibuat. Nah, itu sangat puji Tuhan gitu dia kan. Dan singkat cerita, begitu tamat kuliah itu total kampus semua yang bayarin. Nah, biaya sehari-hari saya dapat uang dari kampus. Nah, begitu saya tamat kuliah, belum lagi saya ujian negara, karena itu swasta harus ujian negara, saya udah dipanggil kerja. Saya udah dipanggil kerja di Admiral gitu dia kan. Nah, dan setelah itu saya baru kerja di perusahaan asing namanya Cargill. Nah, disitulah saya baru, artinya kan Tuhan itu memberikan jalan bagi saya itu. Saya nggak pernah itu kenal yang namanya nganggur di situ. Saya dipanggil dari perusahaan Amerika, saya lumayan lama kemarin di Singapura sempat, gitu dia kan. Habis itu lagi-lagi gitu dia kan, saya berpikir kalau hanya kerja itu nggak akan bisa ngapa-ngapain pun, karena gaji double digit tuh kalau misalnya kebutuhan di Medan itu sangat tinggi gitu dia kan, itu bakalan habis. Nah, saya punya kebun jeruk di Brastagi, saya lihat ini udah nggak bener gitu dia kan, kami pindah ke Riau. Nah, disinilah kami mulai berkebun, mulai berusaha sendiri. Nah, dan itu tetap kami percaya sama Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa lihat itu dia kan bagaimana kami berkembang, artinya bertumbuh di gereja, dimanapun kami bergereja gitu dia kan, kami tidak pernah ragu-ragu, ya, nggak pernah ragu-ragu. Kenapa? Karena saya selalu ada dulu nyanyian yang selalu saya nyanyikan begitu sampai SMA. Itu apa padaku kudapat dari Tuhan. Ya, apa yang kubuat itu adalah itu dari nyanyian dari Daud. Itu selalu saya nyanyikan. Ya, kemudian apa yang kuperlukan aku terima lipat ganda. Kenapa? Lihat kami terima itu dengan lipat ganda. Nggak pernah kita orang membayangkan dengan kami keluarga yang sangat miskin, saya bisa lihat ya, saya nggak bilang kaya gitu dia kan, paling tidak bagus gitu dia. Ya kenapa? Karena ya saya selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan gitu dia kan di sini sendiri pun banyak yang mengajak saya. Ya, Bapak ingat dulu saya punya BDK, dari Panggang dulu pernah. Nah, dulu Pak Ibu Paskaina pernah waktu membuka itu dia udah selalu kasih tahu sama saya bahwa jangan ada alat lain ya saat membuka usaha. Dan Bapak tahu banyak yang menawarin supaya pelaris. Nah, jadi kita berpikir kita ngobrol sama istri, lebih bagus itu tutup daripada iman kita itu pindah ke yang lain. Nah, sama di Dumai Kopak juga begitu. Banyak sekali. Banyak mengatakan, Bapak perlu orang tua. Nah, banyak menawarkan saya yang perlu orang tua. Orang tua apa? Saya masih orang tua kok. Gitu dia. Saya pura-pura ini, gitu dia kan. Selalu ditawarin. Bahkan ada yang nawarin bukan itu. Bapak banyak menawarin senjata malahan. Bapak perlu senjata. Kreatif semua izin ada. Ini untuk apa? Senjata itu dari Tuhan. Nggak pernah aku terima sedikit pun. Bahkan juga aku kemana-mana sendiri. Nggak ada. Artinya kan backingku tidak ada, yang ada cuma Tuhan. Menawarin saya itu banyak.
yang dari Jawa, dari mana-mana gitu dia kan. Kenapa? Karena supaya selalu bilang Bapak kan kenal sama banyak orang, supaya apa yang diucapkan itu orang langsung percaya. Ya, langsung artinya kan ada kata-kata ya apa gue bilang orang dia diam gitu dia kan. Saya bilang nggak perlu. Saya nggak perlu yang seperti itu. Kenapa? Aku udah alami bagaimana susahnya aku waktu kehidupan kecil. Dan itulah kepercayaan sampai berikutnya juga Tuhanku adalah sama. Ya, nggak pernah berubah dan aku nggak pernah goyah dengan tawaran yang macam-macam. Itu iming-imingnya sangat bagus iming-imingnya Bapak Ibu, dan aku nggak pernah terima. Nah makanya sampai sekarang bisa berdiri di sini, bisa dengan tetap kepala tegak gitu dia kan, dan aku tidak pernah melakukan hal-hal yang artinya kan bertentangan dengan keinginan Tuhan. Menjual imanku itu sangat bertentangan dengan apa yang sudah aku dapatkan. Kenapa? Karena yang aku selalu takutin adalah begitu sedikit ditutup kerannya sedikit dari atas, aku akan kekeringan. Nah, itu yang saya takutin, keran itu ditutup. Jadi itulah sedikit bagaimana kisah hidup ya, kisah hidup seorang tolen itu dia kan dari keluarga, sehingga kami bisa dibilang sukses sih tidak, tapi puji Tuhan jauh daripada kalau kita dibanding dengan keluarga-keluarga kami yang ada di kampung. Jadi terima kasih atas waktunya untuk sudah mendengarkan sedikit unek-unek ya, sedikit curhat ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Tolen, luar biasa. Motivasi besar buat adik-adik yang mau kuliah ya. Jadi jangan malu untuk mengerjakan sesuatu yang positif, melangkah dengan iman. Keluarga,